Perkenalkan, nama saya Alexandro. Saya dari Sekolah Rentel Harapan Curug ingin menjelaskan proyek studi saya. Tetapi sebelum itu, saya akan beri tebakan. Apa yang ada di mata tapi tidak terlihat? Bulu mata. Jadi, Ustadz Abdul Somad adalah seorang pendakwa agama Islam dari Indonesia dengan fokus dalam bidang ilmu hadis dan fikih. Ustadz Abdul Somad ini memasuk kasus penghinaan Kristen. Jadi, saat tanggal 19 Agustus 2019 di Medan di suatu masjid yang tertutup, ia mengatakan bahwa di dalam salib itu ada kafir dan iblis. Lalu organisasi masyarakat Horas Bangsa Batak melaporkannya ke Polda Metro Jaya. Ketika Ustadz Abdul Somad tahu bahwa kasus ia sedang viral, ia merasa cenderung tenang dan bijaksana karena kasus itu terjadi karena adanya perpecahan antara agama Muslim dan agama Kristen. Ada beberapa lapor-lapor dan polisi yang terlibat dalam kasus ini. Kasus ini terjadi karena mobilitas sosial. Mobilitas sosial adalah suatu gerak perpindahan dari satu kelas sosial ke satu kelas sosial lainnya. Jadi kasus ini berhubungan dengan mobilitas sosial karena Ustadz Abdul Somad yang dari Riau ke Polda Nusa Tenggara Timur. Lalu ia diposisikan ke Polda Nusa Tenggara Timur untuk ditanya jawab kenapa dia menghina salib. Dari salah satu masjid di Pekanbaru Riau ke Polda Nusa Tenggara Timur, dan dari sebuah penceramah yang terkenal di Indonesia ke orang yang dituduh menghina agama lain. Selanjutnya, penyebab untuk kasus ini adalah pluralitas. Pluralitas adalah kemajukan yang didasari oleh keutamaan dan kekhasan. Pendapat tersebut berasal dari pendapat Ali Muhammad Imara. Jadi kasus ini dapat disebabkan karena ada pluralitas di masyarakat dari berbagai aspek. Pertama, yaitu dalam aspek pluralitas agama. Karena dalam masyarakat Indonesia yang majemuk, pernyataan yang menuntut simbol agama tertentu seperti salib dapat menimbulkan reaksi keras dari umat Kristen yang merasa agamanya dihina. Hal ini memperlihatkan pentingnya pemahaman terhadap simbol-simbol keagamaan yang dihormati oleh komunitas-komunitas tertentu. Dan jika tidak dikelola dengan baik, pernyataan tersebut seperti ini dapat memicu konflik antar agama yang mengancam kerukunan nasional. Yang kedua yaitu pluralitas sosial. Kasus ini memperlihatkan bagaimana kelompok masyarakat terbelah menjadi dua, yaitu mereka yang membela Ustadz Abdul Somad dan yang tidak. Kesimpulannya adalah Ustadz Abdul Somad menunjukkan kepentingannya kesadaran dan penghargaan terhadap pluralitas agama dan sosial di Indonesia. Peristiwa ini mencerminkan bagaimana pernyataan yang berkaitan dengan simbol agama bisa memicu ketegangan dan konflik antar kelompok. Oleh karena itu, penting bagi semua pihak untuk lebih berhati-hati dalam mengungkapkan pendapat dan menjaga keharmonisan antar umat beragama. Solusi yang saya bisa kasih untuk mengatasi tantangan tersebut ini adalah melibatkan berbagai aspek seperti edukasi, hukum, media, budaya, dan kepemimpinan agama yang bijaksana. Kunci utamanya adalah membangun pemahaman, toleransi, dan penghormatan terhadap keberagaman. Dengan kolaborasi antara pemerintah, tokoh agama, organisasi sosial, dan masyarakat luas, konflik akibat isu agama dapat dicegah. Perspektif Kristen yang bisa diambil dalam kasus ini adalah meskipun Ustadz Abdul Somad menghina agama Kristen, pendekatan yang lebih konstruktif bisa mendorong dua pihak untuk lebih terbuka dan saling menghormati. Poin-poin yang bisa diambil dalam kasus ini adalah betapa pentingnya kita harus saling menghormati agama masing-masing. Itu saja dari saya. Terima kasih penonton-penonton sudah bisa mendengarkan presentasi saya.